Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Prapaskah pertama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ketika zaman mulai dipenuhi dengan sistem digitalisasi di mana-mana, akhir-akhir ini muncul istilah-istilah seperti puasa digital, puasa medsos, puasa internet, dan sejumlah bentuk puasa lainnya yang berhubungan dengan alat-alat komunikasi ataupun media sosial. Semua istilah itu hendak menggambarkan kerinduan sejumlah manusia di zaman digitalisasi ini, yang mana mereka mau membebaskan diri dan mengosongkan diri dari beberapa platform yang ada di dunia maya atau virtual yang bagi mereka tidak bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Misalnya, mereka menghindar dari aktivitas scrolling Facebook, Instagram, TikTok, dan sejumlah media sosial lainnya. Bahkan ada juga yang berkeinginan selama jangka waktu tertentu untuk menjauh dan mengosongkan diri dari aktivitas bersama alat-alat digital seperti handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya, supaya mereka bisa fokus pada hal-hal yang non-digital. Dengan beristirahat dari aktivitas virtual dan digital, kita bisa lebih masuk ke dalam diri kita sendiri dan bahkan lebih menyembuhkan diri, karena naluri manusia selalu menginginkan realita yang lebih indah, dan realita yang lebih indah itu terdapat di dalam dunia virtual. Atau dunia virtual menyajikan semua realita-realita yang indah itu. Padahal antara realita virtual yang memuaskan naluri manusia dengan realita real terbentang jurang yang begitu luas dan dalam, sehingga inilah yang membuat manusia semakin depresi, semakin stres, dan memiliki batin dan psikis yang tidak sehat. Selain itu, apabila manusia memiliki batin dan psikis yang sehat, maka kita bisa meningkatkan kualitas relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama di saat yang bersamaan. Hari ini di dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah tentang jatuhnya manusia pertama di dalam dosa. Kejatuhan tersebut disebabkan oleh iblis yang menggodai Hawa. Di dalam godaan tersebut, Hawa tidak tegas untuk menolak godaan iblis sejak detik pertama, tetapi membiarkan peluang bagi iblis untuk tawar-menawar dengan dirinya. Sehingga Hawa pun jatuh di dalam dosa bersama Adam karena ia juga memberikan buah terlarang itu yang merupakan objek godaan dari iblis kepada Adam untuk dimakan. Kejatuhan mereka ini sudah pasti merupakan bentuk ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Sebaliknya, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus membongkar cara kerja iblis dalam menggoda manusia dan Yesus juga memberikan tips terbaik untuk menghadapi godaan dari iblis, yaitu menolak godaan iblis sejak detik pertama demi ketaatan terhadap kehendak Allah. Sejak detik pertama, Yesus tidak membuka peluang bagi iblis untuk tawar-menawar. Ketika iblis mulai menggoda Yesus, Yesus serentak langsung menolak godaan tersebut. Bahkan dalam godaan yang ketiga, Yesus dengan tegas mengatakan, "Enyalah iblis." Dalam arti tertentu, ketegasan untuk menolak demi ketaatan kepada Allah sejak detik pertama adalah kunci melawan godaan iblis. Hal inilah yang ditekankan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, yang menegaskan bahwa karena ketidaktaatan manusia pertama, semua orang telah menjadi orang berdosa, yaitu ketidaktaatan Adam dan Hawa melahirkan dosa asal bagi semua manusia. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu Kristus, maka semua orang menjadi orang benar. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan
Pertama, ketiga bacaan ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa cara ampuh melawan godaan ialah fokus pada ketaatan kepada Allah sejak detik pertama. Artinya, di dalam setiap pengambilan keputusan dan melakukan suatu tindakan, kita harus selalu bertanya, apakah pilihan dan tindakan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Apakah Allah menghendaki pilihan dan tindakan yang saya ambil ini? Kehendak Allah harus selalu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kita bisa sampai pada titik ini jika kita mampu menjadikan hidup Yesus, ajaran Yesus, teladan Yesus, dan seluruh kehidupannya sebagai pusat dari kehidupan kita. Selain itu, kita pun perlu meminta kekuatan Roh Kudus untuk selalu memampukan kita agar bisa taat kepada kehendak Allah. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus melakukan puasa dengan cara pergi ke padang gurun untuk menyendiri dan masuk dalam keheningan. Selama masa Prapaskah ini, kita juga perlu pergi ke padang gurun kehidupan kita bersama dengan Yesus dengan cara mengambil waktu hening untuk melakukan puasa digital yang sekarang ini telah menjadi kerinduan banyak orang. Semua ini untuk melihat dan masuk ke dalam diri kita apa sebenarnya yang kita butuhkan atau apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki terhadap hidup kita. Contohnya yang bisa kita lakukan ialah menggantikan aktivitas scrolling medsos dengan membaca buku ilmu pengetahuan, membaca buku-buku rohani, olahraga, dan lain sebagainya. Dengan puasa digital, kita akan memiliki kualitas waktu yang lebih banyak dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang terdekat kita, dan juga dengan Tuhan. Dengan demikian, puasa digital akan lebih menyembuhkan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, dan juga relasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus memperlihatkan 3 titik kelemahan manusia yang sering menjadi titik sasaran iblis, yaitu makanan, kehormatan, dan kemewahan dunia. Untuk perkara makanan, Yesus melawannya dengan pengendalian diri dan pengorbanan diri. Untuk perkara kehormatan, Yesus melawannya dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Sedangkan untuk tawaran kemewahan dunia, Yesus dengan tegas menolaknya demi senantiasa melayani Allah. Tuhan memberkati Anda semua.